Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tuh ngalamin momen di mana pertemanan kalian kayak mulai agak toksik gitu gara-gara urusan duit? Entah itu soal utang piutang lah, atau split bill lah, atau mungkin sekadar perbedaan gaya hidup aja gitu. Ternyata uang dan pertemanan itu bisa jadi kombinasi yang rumit ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas nih tentang etika keuangan dalam pertemanan. Gimana sih caranya supaya bisa tetap kompak sama teman, tapi juga nggak bikin keuangan kita berantakan? Yuk simak video ini sampai habis supaya kita semua sama-sama lebih paham cara mengelola keuangan dalam lingkaran pertemanan. Tapi sebelum ngomongin soal etika keuangan dalam pertemanan ini, kita harus identifikasi dulu nih teman-teman di sekitar kita. Jangan-jangan mereka selama ini musuh dalam selimut yang bisa bikin kita overspending atau boros. Nah, seenggaknya ada 4 tipe orang atau teman yang bisa jadi musuh dalam tanda kutip atau membawa pengaruh buruk dalam urusan keuangan kita. Yang pertama itu bisa kita sebut si penekan. Tipe teman yang kayak gini biasanya tuh bikin kalian ngerasa nggak enak kalau nggak ikut-ikutan sama mereka. Contoh misalkan teman kalian itu ngajak liburan ke tempat yang mahal. Kalian udah bilang nggak bisa ikutan karena cuma punya budget buat liburan yang lebih murah. Tapi si penekan ini nggak berhenti maksa dan ngomong kayak, "Yah, masa semua ikut kamu doang yang enggak?" Akhirnya karena kalian nggak enak, kalian ikutan deh, meskipun sebenarnya nggak sanggup secara finansial. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, keuangan kalian bisa berantakan, guys. Nah, gimana cara ngadepin si penekan ini? Kalian bisa coba tawarin alternatif yang lebih terjangkau. Misalnya, kalian bilang nggak bisa ikut liburan, tapi nanti kalian mau nongkrong bareng sama mereka di kafe buat dengerin cerita seru pas mereka pulang. Jadi, kalian bisa tetap hemat tanpa membuat mereka kecewa. Terus tipe yang kedua yaitu si penyemangat. Nah, kalau temen yang satu ini tuh biasanya selalu mendukung kalian untuk belanja lebih dengan alasan, kamu kan udah kerja keras, gak apa-apa lah, ini udah saatnya manjain diri sendiri, kasih self-reward buat diri sendiri. Kedengarannya sih positif ya, tapi kalau kalian selalu mengikuti semangat ini, siap-siap aja dompet kalian yang kena imbasnya. Karena pada akhirnya, uang yang kalian pakai belanja itu kan uang kalian sendiri, bukan uang teman kalian yang nyemangatin kalian buat memanjakan diri itu. Kalau kalian terus-terusan ikutin kata si penyemangat ini, tujuan finansial kalian bisa ketunda. Misalnya, kalian lagi nabung buat dana darurat, tapi karena ada dorongan atau semangat dari si teman kalian yang penyemangat ini, uang kalian malah habis, nggak tahu kemana, nggak karu-karuan. Nah, caranya biar nggak kebablasan gimana? Misalnya nih, kalau kalian lagi jalan ke mall sama si penyemangat ini, kalian bawa uang pas-pasan aja sesuai budget kalian. Dan disiplin sama budget yang udah kalian tetapkan itu. Kalau uang itu habis, ya jangan tambah lagi dengan ngambil dari tabungan. Atau hindari tempat-tempat yang bisa bikin kalian tergoda untuk belanja. Misalnya nih, daripada ke mall, ajak teman kalian ke taman atau ke restoran aja. Atau pokoknya cari tempat-tempat yang lebih murah lah. Jadi kalian cuman bakal keluar duit buat makan aja, nggak belanja ini itu yang lain. Terus tipe teman musuh dalam selimut yang ketiga itu ada si tukang pamer. Nih teman yang satu ini tuh suka banget pamerin apa yang dia punya. Dan itu bikin kalian ngerasa iri, ngerasa pengen. Tapi sebenarnya rasa iri itu kan muncul dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian sering merasa iri sama apa yang orang lain punya, itu sebenarnya tanda kalau kalian yang perlu mengubah mindset kalian. Nggak perlu kok ngikutin standar orang lain buat ngerasa cukup atau ngerasa bahagia. Ingat, setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Fokus aja sama tujuan keuangan yang udah kalian tetapkan sendiri. Kalau kalian berhasil mencapai tujuan itu, pasti kalian bakal ngerasa puas deh dan bangga sama pencapaian diri kalian sendiri. Oke? Lalu tipe yang keempat yaitu si optimis. Ada nggak teman kalian yang suka bilang, gak apa-apa kok sekali-sekali ngelewatin budget, bulan depan bisa diperbaiki lagi kan? Nah, temen yang kayak gini nih yang masuk kategori si optimis. Memang selalu optimis dan berpikir positif itu bagus. Ketika kita membuat kesalahan, kita berjanji untuk nggak mengulangi hal itu lagi dan yakin bisa memperbaikinya. Tapi kalau udah berhubungan sama uang, sikap terlalu optimis ini bisa bikin kita longgar dalam mengelola keuangan.
Misalnya kayak nggak menabung untuk dana darurat karena berpikir, nanti aja lah bulan depan masih bisa. Kalau pola pikir ini terus kalian pelihara, ini bisa bahaya buat diri kalian sendiri guys. Tabungan dana darurat kalian jadi selalu kosong atau kurang, dan pas ada kejadian darurat beneran, kalian nggak punya uang untuk ngatasin situasi itu. Nah, sekarang gimana caranya ngadepin si optimis ini? Kalian tetapin tujuan keuangan yang jelas dan berusaha untuk konsisten mencapainya. Dengan begitu, kalian bisa jadi inspirasi buat teman kalian, si optimis ini, supaya dia juga ikutan mulai bikin tujuan keuangannya sendiri. Dari situ, kalian bisa saling support deh untuk menggunakan uang dengan bijak dan menjaga kesehatan finansial kalian masing-masing. Nah, itu tadi tipe-tipe teman yang bisa memengaruhi cara kita mengatur uang. Sekarang kita move on bahas ke etika yang harus dijaga ya saat berteman, supaya nggak jadi teman yang toksik. Karena ingat, uang itu topik sensitif yang kalau kita nggak bijak, itu bisa merugikan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Etika yang pertama yaitu split bill secara adil dan jangan takut minta reimburse atau patungan atau uang kembalian. Kadang kita tuh suka segan gitu ya kalau udah urusan duit, apalagi di depan teman. Padahal, split bill atau patungan secara adil itu adalah hal yang wajar. Misalnya nih, kalau kalian sama teman-teman lagi makan di restoran, dan tagihannya kalian bayarin dulu. Gak ada salahnya buat minta teman-teman kalian untuk bayar sesuai porsi mereka. Jangan sampai kalian yang keluar uang lebih banyak karena malu untuk minta kembalian. Kalian berhak mengelola uang dengan bijak dan adil, tanpa harus merasa bersalah. Jadi ya, nggak perlu malu buat jaga keuangan kalian tetap sehat dalam pertemanan. Keuangan yang transparan dan adil itu justru bisa menjaga hubungan pertemanan tetap sehat juga. Kita pakai contoh yang sering terjadi ya. Katakanlah misalnya kalian lagi nongkrong sama 5 orang teman kalian, dan total bill di tempat makan itu adalah 600.000. Tapi karena ada yang pesan lebih banyak, jadi ada yang bayarnya lebih sedikit. Kalau kalian cuma diam dan nggak mau minta teman yang lain yang pesan lebih banyak itu untuk bayar sesuai porsinya, bisa-bisa kalian yang malah nombok. Hal kayak gini kalau sering terjadi, lama-lama bisa bikin kalian nggak nyaman nongkrong bareng mereka. Ya kan? So, jangan takut ya untuk ngajak ngobrol soal split bill dengan adil bareng teman-teman kalian. Next, etika yang kedua, nggak perlu kemakan gengsi dan ikut-ikutan gaya hidup orang lain yang nggak sesuai sama budget. Sering gak sih kita ngelihat temen yang selalu tampil oke, kayak kok outfit dia bagus-bagus semua ya, pakai barang-barang branded mungkin, atau nongkrongnya tuh di tempat yang mahal gitu, dan kita jadi tergoda buat ngikutin kayak gitu juga. Padahal di satu sisi kita tahu setiap orang punya kemampuan finansial yang beda-beda. Nah, jangan sampai gaya hidup orang lain, khususnya teman kalian, itu bikin kalian ngerasa harus ikut-ikutan, padahal dompet kalian gak mendukung. Kalau katanya salah satu konsultan keuangan pribadi yang terkenal di Amerika Serikat, Dave Ramsey, jangan biarkan diri kalian terjebak dalam siklus mencoba membuat orang lain terkesan. Fokus pada tujuan keuangan kalian sendiri. Misalnya nih, kalian punya budget bulanan yang udah kalian susun buat kebutuhan sehari-hari dan tabungan. Tapi karena teman kalian sering ngajak ke kafe yang mahal atau jalan-jalan ke tempat yang hits, kalian jadi tergoda buat ikutan meskipun itu nggak sesuai sama budget kalian. Nah, kalau terus-terusan begitu, kalian bakal ngerasa tertekan secara finansial. Dan mungkin harus ngutang, mungkin pakai pay letter, atau kartu kredit, atau pinjol, hanya untuk nutupin gaya hidup yang nggak sesuai ini. Jadi, lebih baik kalian jujur ya sama diri kalian sendiri dan tetap sesuai dengan kemampuan kalian. Nggak perlulah gengsi buat bilang ke teman, kayaknya gue skip dulu deh, atau pilih alternatif aktivitas yang lebih hemat bareng teman-teman. Kalau teman kalian baik, mereka pasti mengerti kok. Dan kalian juga tetap bisa menikmati hidup tanpa harus menguras tabungan atau bikin dompet kalian bolong. Lanjut, etika yang ketiga, hati-hati soal utang piutang dalam pertemanan. Sesuaikan dengan kemampuan dan selalu tepati janji saat mengembalikan pinjaman. Pinjam-meminjam uang di antara teman tuh memang sering terjadi ya. Tapi hati-hati guys. Jangan sampai hubungan pertemanan kalian rusak gara-gara urusan duit doang. Kalau kalian mau minjem uang ke teman, pastiin kalian tuh benar-benar sanggup untuk bayar tepat waktu sesuai kesepakatan.
Jangan berjanji yang nggak bisa kalian tepati, apalagi itu soal duit, karena itu bakal bikin teman kalian nggak percaya lagi sama kalian. Ibaratnya, keuangan yang sehat adalah tentang kejujuran dan tanggung jawab. Ini artinya, di saat kalian minjem uang dari teman, jaga kepercayaan mereka dengan membayar sesuai waktu yang dijanjikan. Misalkan nih, kalian pinjam uang 500.000 dari teman untuk kebutuhan mendesak dan janji bakal balikin minggu depan. Tapi ternyata pas minggu depannya itu kalian belum punya duit dan malah ngeles atau ngasih alasan. Kalau kejadian kayak gini berulang, teman kalian bisa jadi males loh bantu kalian lagi di kemudian hari. Bahkan hubungan pertemanan kalian bisa jadi renggang. Jadi penting banget untuk nggak hanya meminjam sesuai kemampuan kalian untuk mengembalikan uang tersebut, tapi juga tepat janji. Next, etika yang keempat. Kalau kepepet meminjam uang, jangan normalisasikan hal itu menjadi kebiasaan. Meminjam uang saat terpaksa itu memang bisa jadi solusi, tapi jangan sampai itu jadi kebiasaan kalian. Kalau setiap kali ada masalah finansial, terus kalian langsung lari ke teman atau keluarga untuk minjem duit, lama-lama itu bakal jadi beban buat mereka. Dan buat kalian juga, karena kalian jadi nggak mandiri secara finansial. Yang paling baik tuh adalah kalian mencari solusi jangka panjang, kayak misalnya dengan lebih bijak mengelola keuangan kalian sendiri, atau mulai menabung untuk dana darurat. Kebiasaan ngutang tanpa solusi keuangan yang jelas tuh hanya akan memperpanjang masalah kalian sendiri, gak menyelesaikannya. Kebiasaan meminjam uang tanpa perubahan dalam pengelolaan keuangan bisa bikin kalian terjebak dalam lingkaran utang terus-menerus. Kayak misalnya nih, setiap bulan kalian tuh selalu kehabisan uang di minggu-minggu terakhir dan terpaksa pinjem duit ke temen untuk nutupin kebutuhan sampai kalian gajian nanti. Kalau ini terus terjadi, teman kalian bisa ngerasa nggak nyaman, dan kalian sendiri pun jadi terjebak dalam siklus utang yang nggak ada ujungnya. Daripada kayak gitu, lebih baik evaluasi gaya hidup dan pengeluaran kalian. Terus atur budget yang lebih ketat, dan mulai bangun dana darurat supaya nggak terus-terusan ngerepotin teman atau keluarga kalian. Lanjut, etika yang kelima, berikan uang tip jika meminta bantuan kepada teman, sebagai bentuk penghargaan. Kadang kita tuh ngerasa nyaman banget untuk minta bantuan ke teman karena mereka nggak akan nolak. Tapi jangan lupa kalau menghargai usaha dan waktu mereka itu juga penting. Walaupun itu teman dekat atau bestie gitu ya, ngasih tip atau uang tambahan ke mereka di saat mereka membantu kita tuh adalah cara simpel untuk menunjukkan rasa terima kasih kita. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga bentuk penghargaan atas tenaga yang mereka keluarin buat nolongin kita. Dengan memberikan lebih, bukan sekadar bayar pas-pasan, itu tanda kalau kita peduli sama teman yang udah bantuin kita. Bahkan hal ini bisa menjaga hubungan pertemanan kita tetap baik dan saling menghargai satu sama lain. Misal nih, kalian minta tolong sama teman kalian buat bantuin pindahan kosan atau pindahan rumah gitu ya. Mereka kan ngorbanin waktu dan tenaga di tengah kesibukan mereka. Meskipun mungkin mereka yang nawarin, mereka tuh ngorbanin waktu dan tenaga buat kalian di tengah kesibukan mereka. Nah, sebagai tanda terima kasih, kalian bisa kasih uang tip atau ya minimal traktir makan lah. Jangan biarkan teman-teman kalian merasa dimanfaatkan hanya karena mereka itu teman kalian. Oke, lanjut. Etika yang keenam, hindari harga teman saat butuh jasa teman. Mungkin kita sering banget ya dengar istilah harga teman saat butuh jasa dari teman sendiri, entah itu desain, foto, atau jasa lainnya. Padahal, walaupun mereka teman kita, usaha atau bisnis yang mereka geluti itu kan tetap pekerjaan profesional yang butuh waktu dan keterampilan. Jangan sampai nih kalian malah minta potongan harga terus, sering lagi, dan bikin mereka rugi. Ketika kalian menghargai usaha teman, itu juga berarti kalian menghargai harga yang mereka tetapkan. Dan yang paling penting nih, menghargai jasa orang lain, sekalipun itu teman, dengan membayar sesuai harga mereka, adalah tanda penghormatan pada profesi mereka. Dengan membayar sesuai harga yang layak, kalian gak cuma membantu teman secara finansial, tapi juga mendukung perkembangan bisnis mereka. Contoh nih, misalkan kalian butuh teman untuk bikin desain logo buat usaha kecil kalian. Daripada minta harga teman atau diskon, kalian bisa tanya harga normal mereka dan bayar sesuai dengan jasa yang kalian minta. Jelas ini bakal bikin teman kalian merasa dihargai
dan kalian juga tetap dapat hasil yang berkualitas kan, tanpa harus ngerasa berutang budi. Lanjut, etika yang ke-7. Ketika melakukan perjalanan bareng teman, buat aturan yang jelas terkait pembagian biaya. Kalau kalian mau jalan-jalan bareng temen nih, penting banget ya untuk membuat kesepakatan yang jelas soal pembagian biaya sebelum perjalanan itu dimulai. Ini supaya nggak ada drama atau salah paham yang bikin liburan kalian jadi nggak nyaman. Tentuin dari awal, mau iuran berapa, siapa yang bayar apa, kayak misalnya ongkos transport, penginapan, atau makan. Dengan begitu, semua jadi lebih transparan dan nggak ada yang merasa dirugikan atau malah harus nombok. Kalau kata penulis buku I Will Teach You to Be Rich, Ramit Sethi, transparansi dalam urusan keuangan bisa mencegah ketegangan di kemudian hari. Jadi kalau dari awal kalian dan teman-teman kalian udah sepakat tentang pembagian biaya, perjalanan bakal jadi lebih lancar dan gak ada beban. Katakanlah nih misalnya kalian sama teman-teman kalian itu pengen pergi liburan ke Bali. Nah sebelum berangkat, kalian bahas dengan detail soal pembagian biayanya. Ada yang urus booking hotel, ada yang urus sewa mobil atau motor, dan semuanya setuju untuk patungan dengan cara transfer di awal. Dengan cara ini, gak ada yang rasa keberatan dan setiap orang tahu tanggung jawabnya masing-masing. Lanjut, etika yang ke-8, hindari membandingkan situasi keuangan antar teman. Ini sering kejadian, tapi hati-hati ya guys. Membandingkan situasi keuangan antara kalian dan teman-teman kalian, itu bisa bikin suasana jadi gak enak. Apalagi kalau ternyata kondisi finansial kalian beda jauh. Gak semua orang punya penghasilan atau gaya hidup yang sama. Yang terpenting adalah kalian fokus ke kemampuan kalian sendiri dan gak memaksakan diri untuk ngikutin standar hidup orang lain, ataupun juga gak memaksakan orang lain untuk ngikutin standar hidup kalian. Membandingkan diri dengan orang lain itu ibarat jebakan yang bisa merusak kepercayaan diri sendiri dan mengganggu keuangan pribadi kita. Jadi sebaiknya tetap jalani hidup sesuai dengan kemampuan, daripada ikut-ikutan gaya hidup teman yang mungkin gak sesuai dengan budget kalian. Katakanlah misalnya kalian punya teman yang sering belanja barang-barang branded, atau sering nongkrong di kafe yang mewah gitu ya. Daripada kalian merasa harus ikut-ikutan supaya gak kalah gaya, mending fokus ke budget kalian sendiri. Kalian bisa cari aktivitas yang lebih sesuai sama kantong kalian, kayak nongkrong di tempat yang lebih terjangkau tapi tetap seru. Ini bakal bikin hidup kalian jadi jauh lebih nyaman, dan keuangan kalian juga lebih sehat. Next, etika yang ke-9. Hindari menyebarkan cerita buruk atau aib atau bergosip soal finansial teman yang lain. Kalau kita lagi nongkrong atau ngobrol sama teman-teman, kadang kan ada ya topik tentang keuangan orang lain yang bisa muncul tanpa sengaja. Tapi penting banget untuk menjaga rahasia dan gak menyebarkan cerita buruk atau aib finansial teman yang lain. Entah itu soal utang, soal kesulitan keuangan, atau tentang gaya hidup boros teman kalian. Ini nggak cuma soal menjaga perasaan aja, tapi juga menjaga kepercayaan. Kita nggak pernah tahu seberapa sensitif masalah keuangan bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita ngebahas hal-hal yang bisa bikin teman kita merasa dihakimi atau dipermalukan. Kita harus bisa jadi pendengar yang baik tanpa menyebarkan apa yang dipercayakan orang lain pada kita. Menjaga privasi keuangan teman adalah tanda bahwa kita itu menghormati dan menghargai mereka, bukan malah bikin mereka malu. Misalnya nih, kalian tahu teman kalian pernah kesulitan bayar cicilan kartu kredit atau pinjol, dan kalian itu satu circle nongkrong gitu ya. Daripada kalian membahas masalah itu sama teman yang lain tanpa sepengetahuan dia, lebih baik kalian simpan sendiri aja cerita itu. Gak perlulah ikut-ikutan gosip yang ujung-ujungnya cuman bikin hubungan pertemanan jadi rusak. Atau kita pakai contoh lain ya. Pernah pada suatu hari aku gak sengaja dengar cerita tentang masalah finansial orang nih. Katakanlah namanya si A gitu ya. Aku gak kenal sama si A ini. Tapi aku gak sengaja dengar cerita teman aku. Kita panggil aja dia si B yang lagi cerita sama si C teman aku yang lain. Nah, aku dan si C ini sebenarnya nggak kenal sama si orang lain yang punya masalah tentang keuangan ini. Tapi teman kami yang lain, sebut aja si D, itu dia kenal sama si orang yang lagi punya masalah finansial ini. Nah, menurut aku nggak bijak kalau misalkan aku ataupun si C menceritakan masalah finansial yang dihadapi sama orang lain ini
ke si D yang kenal langsung sama si orang yang punya masalah finansial ini. Aduh, semoga kalian paham ya maksud aku. Tapi intinya adalah aku berharap semoga kita nggak berperilaku seperti teman aku yang si B ini sih. Soalnya bagaimanapun itu masalah orang lain ya. Dan nggak sepantasnya kita menceritakan hal itu ke orang lain lagi. Apalagi yang nggak ada sangkut pautnya sama masalah itu. Dan kita juga nggak pengen kan punya teman yang ternyata menceritakan masalah kita atau aib kita yang kita curhatin ke dia, ke orang lain di belakang kita. Lanjut. Etika yang ke-10, saat kita ditraktir, jangan memesan menu yang lebih mahal dari yang neraktir kita. Kalau ada temen yang berbaik hati neraktir kalian makan, ada etika yang harus kalian jaga, yaitu jangan pesan makanan atau minuman yang lebih mahal dari teman kalian yang traktir itu. Ini bukan cuma perkara sopan santun guys, tapi juga bentuk menghargai teman yang udah baik hati ngajak kalian makan. Memesan menu yang lebih mahal bisa bikin si penraktir merasa nggak enak atau bahkan terbebani secara finansial. Kalau menurut pakar keuangan terkenal sekaligus penulis buku The Automatic Millionaire, David Bach, menjaga sikap yang baik saat menghadapi situasi keuangan bersama orang lain mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Jadi, kalau kalian lagi ditraktir, tetaplah rendah hati dan pilih menu yang wajar sesuai situasi ya. Bayangin nih, misalnya kalian lagi makan bareng di restoran, terus ada teman kalian yang bilang dia yang mau nraktir, karena dia ulang tahun misalnya. Jangan kalian tiba-tiba pesen steak yang mahal, sementara dia cuma pesen pasta atau salad. Pilihlah menu yang seimbang dengan apa yang teman kalian pesan, supaya teman kalian itu nggak merasa kalau kalian manfaatin kebaikan dia. Ini bisa menjaga hubungan pertemanan kalian tetap harmonis tanpa rasa canggung. Lanjut. Etika yang ke-11, nggak perlu berkomentar negatif tentang pengeluaran dan pilihan orang lain kalau nggak diminta. Kadang kita mungkin nggak setuju dengan cara teman kita mengelola keuangan mereka. Tapi di sisi lain penting banget untuk diingat bahwa keuangan itu urusan pribadi dan kita nggak perlu memberikan komentar negatif kalau mereka nggak minta pendapat kita. Setiap orang tuh punya prioritas dan pertimbangannya sendiri dalam hal keuangan. Dan mungkin nggak selalu sesuai dengan sudut pandang kita. Jangan sampai komentar negatif kita malah merusak hubungan pertemanan. Kalau katanya Ramit Sethi, kita harus menghormati pilihan keuangan orang lain karena mereka mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan kita. Jadi, daripada mengkritik, lebih baik kita fokus pada pengelolaan keuangan kita sendiri. Contoh ya, misalnya teman kalian baru aja beli gadget yang mahal gitu. Sementara kalian berpikir uang itu lebih baik ditabung sama teman kalian. Nah, daripada kalian ngomentarin pilihan mereka dan bilang, buat apa beli yang mahal-mahal, mending nabung buat masa depan. Lebih baik kalian tahan diri, diem aja. Kecuali mereka memang minta pendapat atau nasihat dari kalian. Karena setiap orang berhak memutuskan apa yang mau mereka lakukan dengan uang mereka. Lanjut, etika yang ke-12, saat mau merencanakan sesuatu bareng teman, pertimbangkan keuangan teman kita juga. Kalau kalian sama teman-teman kalian mau ngerencanain liburan, atau staycation, atau ya aktivitas apapun lah seru-seruan bareng, jangan lupa untuk mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing. Gak semua orang punya budget yang sama, dan kadang ada yang gak nyaman bilang kalau mereka gak mampu ikut kegiatan tertentu. Jadi, sebelum mengusulkan rencana, coba pikirin juga apakah semua orang bisa ikut tanpa merasa terbebani. Ketika merencanakan kegiatan bersama orang lain, termasuk teman-teman, kita perlu untuk mendiskusikan anggaran terlebih dahulu, supaya semua orang bisa merasa nyaman dan gak terjebak dalam situasi yang bikin kita merasa terpaksa. Misalnya, kalau kalian sama teman-teman kalian nih lagi berencana untuk liburan bareng, sebelum menetapkan tujuan dan aktivitas, coba tanya ke semua orang, gimana kalau kita pilih tempat yang harganya terjangkau buat semuanya, supaya semua bisa ikut tanpa ada yang ngerasa keberatan. Dengan begitu, gak ada satupun orang yang terpaksa ikut tapi sebenarnya keberatan secara finansial. Ini juga bikin semua orang tetap enjoy dan gak kepikiran masalah biaya. Lanjut, etika yang ke-13. Jangan komplain tentang masalah keuangan pribadi kepada teman yang pendapatannya lebih rendah. Mungkin kalian pernah merasa pengeluaran kalian terlalu besar atau gaji kalian rasanya gak cukup. Tapi curhat tentang masalah keuangan ke teman kalian yang penghasilannya lebih rendah, itu bisa bikin situasi jadi nggak nyaman.
Mereka yang pendapatannya lebih rendah daripada kalian bisa merasa nggak enak atau bahkan minder. Dan hal ini juga bisa memengaruhi hubungan kalian, apalagi kalau teman kalian itu merasa kalian nggak sensitif terhadap situasi finansialnya. Kalau menurut salah satu penasihat keuangan terkenal di Amerika, Suze Orman, komunikasi yang baik soal uang adalah tentang pengertian dan empati. Memahami keadaan finansial orang lain sebelum membuka obrolan soal masalah pribadi itu penting. Contoh ya, misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang lumayan lah ya. Dan ada teman kalian yang masih kerja part-time atau freelance dengan gaji pas-pasan. Kalau kalian terus-terusan cerita tentang sulitnya mengatur uang, misalnya untuk liburan ke luar negeri, ini bisa bikin teman kalian jadi nggak nyaman guys. Lebih baik, kalian pilih obrolan yang lebih netral soal keuangan, atau curhat ke teman yang punya situasi finansial yang mirip sama kalian. Next, etika yang ke-14. Hindari bertanya soal harga barang yang dipakai atau dimiliki teman. Pernah nggak kalian lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada yang nanya sama kalian, lo beli sepatu ini berapa sih? Pertanyaan kayak gitu sebenarnya bisa bikin orang lain ngerasa nggak nyaman loh guys. Apalagi kalau mereka nggak pengen ngasih tahu soal harga atau preferensi belanja pribadi mereka. Menghindari pertanyaan soal harga juga bisa menjaga agar pertemanan tetap fokus pada hal-hal yang lebih bermakna daripada sekedar materi. Mending fokus pada kualitas hubungan pertemanan daripada mengomentari properti pribadi. Sebagai contoh nih, misalnya kalian lihat teman kalian itu baru beli jam tangan keren. Daripada langsung bertanya soal harganya, mending kalian bilang gini, "Wah bagus ya jamnya, cocok deh sama gaya lo." Jadi, obrolan bisa tetap positif tanpa menyentuh aspek finansial yang mungkin bikin teman kalian gak nyaman. Next, etika yang ke-15. Jangan menggurui teman soal keuangan kalau nggak diminta. Walaupun niat kita baik, kadang ngasih nasihat keuangan tanpa diminta itu bisa terkesan menggurui. Mungkin kita lebih paham cara menabung atau investasi, tapi bukan berarti teman kita butuh atau mau mendengar nasihat tentang itu. Sebagai teman, lebih baik kita support dengan cara yang sopan dan menghargai keputusan teman kita. Kecuali mereka memang secara khusus minta pendapat kita gitu ya. Kalau katanya David Beck, nasihat keuangan hanya akan diterima dengan baik jika diberikan pada waktu yang tepat dan sesuai kebutuhan orang yang menerimanya. Kalau misalkan kalian punya teman yang sering banget belanja impulsif dan kalian pengen ngasih tahu mereka soal pentingnya menabung. Nah, daripada kalian langsung menggurui dengan bilang, "Lo mending nabung deh, jangan boros mulu." Kalian coba tunggu sampai dia cerita soal kebingungannya dalam mengatur uang. Itu baru kalian bisa kasih nasihat yang tepat sesuai kondisi dia. Jadi, udah tahu ya gimana pentingnya menjaga etika keuangan dalam pertemanan? Kuncinya ada di transparansi, saling menghargai, dan yang paling penting, gak gengsi untuk bilang enggak kalau memang kalian belum siap secara finansial. Jangan sampai hubungan pertemanan kalian yang udah baik, udah erat, rusak cuma gara-gara salah paham soal uang. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.